Don't ever let somebody tell you you can't do something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama aku. Dan terima kasih udah klik video ini. Kalian pernah gak ngerasa kalau perjuanganmu selama ini kerasa sia-sia aja gitu? Padahal udah mati-matian berjuang. Tetap aja hasilnya belum ketemu juga. Ya wajar sih, sebenarnya kalau habis itu ngerasa ragu lagi buat berjuang ya. Tapi di video kali ini aku mau ceritain satu film yang diambil dari kisah nyata yang aku harap bisa bikin kamu ngerasa yakin dan percaya diri lagi sama kemampuanmu. Lalu kamu akan merasa makin semangat berjuang untuk menggapai kebahagiaanmu. Oke, tanpa berlama-lama, yuk kita mulai ceritanya. Jangan pernah biarkan orang lain mengatakan padamu bahwa kau tidak bisa melakukan apapun. Wah, perkataan ayahnya ini kok nusuk banget ya guys. Jadi guys, ini tuh film yang menceritakan sebuah perjuangan seorang ayah untuk mencapai kebahagiaan. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, dia dihantam oleh kerasnya dunia, dihianati orang, diremehkan orang setiap hari. Ibaratnya kesusahannya itu udah jadi kayak santapan rutinnya setiap hari. Film ini bakal ngajarin kita tentang dedikasi dan juga kegigihan. Film ini berjudul The Pursuit of Happiness. Tahun 1981, di tengah kesibukan kota San Francisco, terlihat seorang ayah bersama anak laki-lakinya tengah berjalan menuju sekolah. Pria itu bernama Chris Garner dan anaknya bernama Christopher. Setiap harinya sebelum dia berangkat bekerja, dia memang selalu pergi mengantarkan anaknya dulu ke sekolah. Dan sebelum Chris meninggalkan sekolah itu, dia sempat baca di tembok sekolah tulisan yang gak senonoh gitu guys. Karena dia sangat peduli dengan pendidikan anaknya khususnya ya. Makanya dia negur petugas kebersihan sekolah biar cepet-cepet dihapus. Keren ya. Chris adalah seorang sales alat scanning kesehatan guys. Setiap hari dia berjalan berkeliling kota untuk menawarkan alat scanningnya itu. Ya bisa dibilang alat scanning ini lebih canggih dibandingkan dengan X-ray. Makanya dia yakin banget ngeluarin uang banyak buat stok alat itu. Karena dia yakin kecanggihan alat scanning tersebut pasti bakalan dibutuhin banyak rumah sakit. Makanya dia alokasikan semua modalnya untuk stok banyak sekalian. Ternyata cuma cukup yakin doang gak jamin kalau jalannya beneran bisa lebih bikin dia cepet sukses. Bener deh, uang modal numpuk aja di situ. Dalam 1 bulan aja, Chris belum bisa jual satu pun alat scanningnya. Uang udah habis buat modal beli stok alat scanning. Makanya gara-gara itu, Chris dan istrinya sering cekcok gara-gara kondisi ekonominya yang makin memburuk. Istrinya gak mau tahu, pokoknya dia gak mau peduli dengan perjuangan Chris. Namun, Chris tetap aja bersikap dan berpikir positif gitu guys. Dia terus berjuang tanpa menyimpan rasa dendam kepada istrinya. Beda ya sama kisah Gao yang kemarin. Udah tahu suaminya kena masalah, mereka bisa musyawarah bersama sampai akhirnya menemukan jalan keluarnya. Sekali lagi, bersyukurlah yang udah memiliki pasangan yang baik. Kalau belum, bersabarlah dan tetap jadi pasangan yang baik ya. Siapa tahu dengan kebaikanmu kepadanya, nanti dia pun berubah lebih baik juga. Tapi wajar sih, istrinya Chris jadi sering sensitif ya. Ya bayangin aja, buat bisa bayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari,
Setidaknya Chris harus bisa jual 2 unit dalam 1 bulan. Tapi nyatanya, jual alat-alat medis kan gak segampang itu ya guys. Meski kasarnya alatnya memiliki sedikit kelebihan dari X-ray, ya kalau harganya 2 kali lebih mahal dari alat X-ray, pastinya rumah sakit juga bakal mempertimbangkannya lagi. Dan dalam 1 bulan ini, alat itu belum laku satupun guys. Sambil terus nyari solusi, sambil nonton TV dan dengerin kata-kata dari motivator acara televisi, Chris akhirnya ngerasa optimis lagi. Kita harus menghadapi kenyataan, kemudian kembali bekerja dan merubah kondisi ini. Begitu kata sang motivator. Keesokan paginya, saat hendak mulai berjualan, Chris tiba-tiba teralih dengan satu mobil yang eksotis yang kebetulan berhenti di depannya. Sambil sedikit SKSD gitu ya, Chris pun mengajak bicara pemilik mobil itu. Wah, mobilnya keren banget ya. Kira-kira gimana nih caranya Anda bisa mendapatkan mobil itu? Dari percakapan singkatnya itu, Chris akhirnya mengetahui kalau di dunia ini ada pekerjaan yang bernama stockbroker atau pialang saham. Chris lalu mengamati orang-orang yang bekerja di kantor itu. Kok wajah mereka sumringah semua ya? Gak ada tuh kayak wajah-wajah susah gitu. Dan dalam hatinya dia bergumam, kenapa ya aku gak bisa jadi salah satunya dari mereka? Keesokan harinya, dia menceritakan hal itu kepada istrinya. Intinya, Chris ada niatlah untuk ikut kerja di bidang pialang saham. Mengingat kemampuannya di bidang matematika cukup bagus, dia yakin deh kalau kali ini bakal berhasil. Bukannya malah dapat dukungan, istrinya langsung memaki dan meremehkan suaminya. Pokoknya kata-kata istrinya jauh banget deh dari kata-kata suportif gitu ya. Dia benar-benar gak peduli lagi dengan apapun yang akan dilakukan Chris. Karena yang dia butuhkan hanyalah uang. Setelah itu, Chris berencana untuk datang ke kantor megah yang kemarin dia pandangin itu guys. Tapi karena dia di rumah sambil bawa dagangannya ya kan, jadi nggak mungkin dong dibawa ke dalam. Toh niatnya kali ini pengen ikut bekerja di perusahaan itu, bukan niat nawarin alat scanningnya. Akhirnya, sebelum masuk ke dalam, Chris mencoba menitipkan alat scanningnya ke seorang wanita yang lagi ngamen di sana. Dia juga menawarkan uang tips kepadanya untuk bisa menjaga barang dagangannya selama 5 menit. Chris meyakinkan kepada wanita itu kalau barang itu tidak berharga sama sekali. Kalaupun dijual, gak bakal laku. Tapi meskipun begitu, Chris tetap yakin aja sih buat nitipin alat scanningnya ke pengamen tadi. Ya meskipun sambil kayak ada rasa was-was sedikit ya. Dengan cepat, Chris pun masuk ke dalam kantor dan menemui HR di sana. Singkat cerita, Chris tanya-tanya deh gimana sistem kerjanya, apa aja syarat-syaratnya. Program ini hanya mengambil 20 orang setiap 6 bulan. Dan kami hanya akan mengambil 1 orang saja dari setiap periode itu. Begitu kata HR-nya guys. Pas di tengah interview, Chris teralihkan oleh pengamen tadi. Udah dibohongin alat itu gak bakal laku kan kalau dijual. Tetap aja. Ternyata wanita itu lari membawa alat scanningnya. Akhirnya, Chris pun keluar kantor dengan sangat tergesa-gesa. Mau gak mau, di momen itu tetap yang paling berharga adalah alat scanningnya ya kan? Karena itu udah paten miliknya, udah jelas miliknya. Chris langsung mengejar wanita itu. Sialnya,
wanita itu berhasil menaiki kereta dan kabur membawa mesinnya. Aduh, apes banget sih si Chris ini. Semalaman Chris merasa gelisah. Meskipun istrinya menyuruhnya untuk tidur, tetap aja mata Chris gak bisa diajak merem. Keesokan harinya, Chris bergegas menuju perusahaan megah itu lagi. Kali ini, Chris ingin langsung bertemu dan berbicara dengan pimpinan perusahaannya yang bernama Mr. Twizzle. Dalam imajinasinya, Chris akan menjelaskan semuanya kepada pemimpin tersebut. Nah, pas ketemu, Chris sama sekali gak bisa minta waktu Mr. Twizzle, walau hanya untuk ngobrol sebentar. Ya iyalah, namanya pimpinan perusahaan, pastinya sibuk banget ya. Tapi, untungnya surat lamaran Chris berhasil diterima oleh Mr. Twizzle. Dan dia berjanji akan menghubungi Chris kalau dibutuhkan. Dan sayangnya, pertemuan ini bikin Chris terlambat juga ketemu sama klien yang akan membeli mesin scanningnya. Tiba-tiba dia nggak sengaja lihat wanita yang tempo lalu mencuri mesinnya. Sambil berteriak, dia pun berlari sekuat tenaga untuk mengejar wanita itu. Kalau satu aja hilang, ya rugi banyak dong. Ya bayangin aja, harga satu mesin itu ibarat buat biaya makan 1 bulan guys. Setelah saling kejar, akhirnya Chris berhasil mengambil kembali mesin scanningnya. Setelah lelah seharian keliling, dia niatnya mau curhat nih sama istrinya. Bukannya dikuatin, malah diomelin habis-habisan. Di hari-hari berikutnya, Chris menunggu untuk bisa bertemu lagi dengan Mr. Twizzle dan berbincang dengannya. Saat Mr. Twizzle hendak menghadang taksi, Chris pun menghadangnya dan meminta waktunya sebentar saja untuk mengobrol. Saat itu Mr. Twizzle pun menyetujuinya dan mengajaknya untuk pergi bersama. Sepanjang perjalanan, di dalam taksi, Chris dengan penuh semangat menjelaskan tentang keahliannya. Tapi Mr. Twizzle benar-benar tidak tertarik dengan ceritanya. Dia malah lebih sibuk dan juga tertarik untuk bisa menyelesaikan Rubiknya. Kenapa sih ini Rubik susah sekali diselesaikan? Mendengar itu, dengan sabar, Chris pun menawarkan diri kepadanya. Saya bisa dengan mudah menyelesaikan mainan itu dengan cepat. Pria itu sempat meremehkan Chris sebelum akhirnya dia menyerahkan juga mainan Rubik itu kepada Chris. Dengan penuh konsentrasi, Chris pun mulai menyelesaikan mainan Rubik itu. Saat sampai di tempat tujuan, dalam hitungan menit aja, Chris udah menyelesaikan Rubik itu dengan sempurna guys. Mr. Twizzle sempat memujinya, tapi ya cuma sekedar basa-basi aja. Tampaknya emang kemampuan itu nggak cukup membuat Mr. Twizzle terkesan. Tapi yang jadi masalahnya sekarang adalah Mr. Twizzle malah nggak bayar ongkos taksinya. Sedangkan biaya ongkosnya saat itu udah mencapai $18. Pas ngecek dompet, ternyata isi dompet si Chris tinggal $5 aja guys. Karena bingung harus gimana bayarnya, akhirnya Chris berniat kabur dari taksi itu. Sialnya, mesinnya malah ketinggalan di dalam taksi. Makanya dia balik lagi dan mengambil mesinnya. Wah, terjadi lagi kejar-kejaran nih. Supir taksi itu terus mengejar Chris sampai ia berhasil masuk ke dalam kereta. Tapi sayangnya, meskipun Chris berhasil masuk, tangannya malah kejepit pintu kereta. Dan ya, mesinnya gak ikut masuk deh. Aduh, apes banget sih. Ya salam. Ketika sampai di stasiun berikutnya,
Chris menelpon sang istri dan dia meminta maaf kalau dia nggak bisa jemput anaknya kali ini. Namun ternyata istrinya udah jemput anaknya sebelum Chris menelponnya. Dia mengatakan kalau Christopher sudah bersamanya dan dengan semua barang-barangnya. Karena kini istrinya akan pergi meninggalkan Chris dan membawa putranya juga. Chris segera berlari menuju rumah. Dia mencari istri dan juga anaknya. Namun, sayangnya Chris tidak menemukan siapapun di sana. Keesokan paginya, dia nggak sengaja ketemu sama istrinya di jalan. Seperti biasa, istrinya benar-benar udah nggak peduli sama si Chris. Dia udah pasrah kalau emang istrinya udah nggak sanggup lagi hidup bersama dengannya. Makanya, Chris mempersilahkan kalau memang dia ingin pergi, ya udah pergi aja. Tapi tolong jangan bawa Christopher. Dan saat itu Chris memohon kepadanya agar tidak membawa putranya. Saat sedang menyiapkan makan malam untuk anaknya, tiba-tiba pemilik kontrakan datang dan memintanya untuk segera mengosongkan rumah itu. Soalnya mau dia cat ulang buat penghuni yang baru. Chris meminta sedikit waktu dan berjanji kalau dalam waktu 1 minggu dia tidak sanggup bayar, dia akan mengecatnya sendiri tanpa imbalan apapun. Mendengar itu, pemilik kontrakan pun pergi. Masalah seakan-akan gak ada henti-hentinya menghampiri Chris. Saat sedang mengecat tembok, tiba-tiba ada polisi datang ke kontrakannya. Dia baru ingat, ternyata beberapa bulan lalu mobilnya kena tilang polisi kan? Dan sampai saat ini belum diurus juga. Akhirnya polisi itu datang untuk menahan Chris selama waktu verifikasi selesai. Masalahnya, waktu verifikasi itu bentrok sama jadwal wawancara pekerjaannya di perusahaan pialang saham guys. Jam 10 pagi dia harus udah ada di kantor. Dengan terpaksa, akhirnya Chris mencoba menelpon istrinya lagi dan meminta bantuan agar menjemput Christopher di sekolah. Sampailah pada keesokan harinya, di pukul 9:40, tanpa mandi dan mengganti pakaiannya, Chris langsung berlari menuju kantor saham tanpa peduli dengan pakaian eksekutif yang digunakan orang-orang. Karena yang terlihat adalah semangat di wajahnya. Dan kini giliran Chris yang dipanggil untuk menghadap. Chris menyaksikan betapa hebohnya ruangan itu. Semua benar-benar sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Tapi saat sampai di ruang wawancara, Chris tidak disambut baik oleh mereka. Semua menatap heran ke arah Chris. Mereka menganggap kalau penampilan Chris menunjukkan kalau dia tidak bersungguh-sungguh pada pekerjaan ini. Ya bayangin aja, dia nggak mandi, masih pakai baju bekas dia ngecat tembok kemarin. Bercak catnya juga masih ada di wajahnya. Dan akhirnya Chris pun menceritakan semuanya dengan sejujur-jujurnya kepada mereka. Uniknya, cerita ini malah membuat mereka terkesan guys. Akhirnya Chris diterima sebagai 20 kandidat yang bakal magang. Ya udah masuk 20 kandidat, udah sedikit lega sih ya. Tapi Chris gak cukup bahagia dengan hasil tersebut. Karena dari 20 kandidat kan cuma 1 yang bakal keterima kerja nantinya. Dan selama magang dia juga gak dapat gaji sama sekali kan. Akhirnya dia berniat untuk keluar dan tidak mau melanjutkannya lagi. Tapi Mr. Twistle gengsi dong kalau dia ujug-ujug keluar gitu ya. Makanya dia meminta Chris untuk menemuinya malam ini juga. Chris pun bergegas pulang dan berniat untuk menjual mesin-mesinnya lagi. Andai mesin-mesin itu laku, otomatis hidupnya gak akan sesusah ini sih. Saat malam tiba, istrinya datang sambil menggendong anaknya yang sudah tertidur. Tanpa berbasa-basi, istrinya langsung bilang kalau dia akan pindah ke New York
dia akan bekerja di restoran milik saudaranya di sana. Chris kaget banget mendengar itu guys. Tapi Chris tetap aja meminta agar tidak membawa Christopher juga. Chris merasa dikhianati karena keputusannya pergi itu dilakukan saat dimana kondisi Chris benar-benar ada dalam titik terendahnya. Tapi sampai detik itu, Chris tidak pernah marah dengan keputusan istrinya. Saat setelah istrinya pergi, Chris menelpon Mr. Twistle. Dengan penuh keyakinan, Chris mengucapkan terima kasih kepadanya atas ajakan Mr. Twistle dan juga kesempatan yang dia berikan kepadanya. Dia berjanji akan mengikuti pelatihan itu meskipun tidak digaji. Dia akan berjuang agar berhasil keterima kerja di sana. Keesokan paginya, Chris dan anaknya pergi meninggalkan kontrakan itu dan membawa semua mesin-mesinnya untuk pindah ke sebuah kontrakan yang jauh lebih sederhana. Siang hari, dia mengajak sang anak bermain basket. Di sela-sela permainan, Chris memberikan sebuah nasihat kepada putranya. Jangan pernah biarkan orang lain mengatakan kepadamu bahwa kamu tidak bisa melakukan apapun. Chris mengajak putranya juga selama berkeliling. Alhamdulillah waktu itu laku 1 unit guys. Ini udah cukup lumayan lah buat bisa nyambung hidup sementara waktu. Besok adalah hari pertama Chris mulai magang di perusahaan saham. Ini benar-benar kehidupan baru sih buat Chris dan juga anaknya. Chris bersama 19 orang anggota magang yang dipimpin oleh seorang trainer yang kompeten, benar-benar tampak semangat menjalankan kegiatan pertamanya ini. Trainer itu mengatakan, dalam beberapa minggu ke depan, mereka akan diberikan kontak dari top 500 perusahaan-perusahaan yang potensial. Semua harus siap jalankan broker apapun agar ada perusahaan yang tertarik dengan apa yang mereka tawarkan. Chris cukup memahami sistem kerja pialang saham ini. Semakin banyak orang yang dihubungi, semakin banyak juga peluangnya. Semakin banyak peluang, semakin banyak juga pelanggannya. Dan pelanggan ini sama artinya dengan uang bagi perusahaan ini. Bagaimanapun, Chris harus berjuang melawan 19 orang untuk memperebutkan posisi ini. Di waktu istirahat, dia nggak sengaja ketemu sama HR yang pertama jelasin sistem kerja pialang saham ini. Di sela perbincangannya, lagi-lagi Chris teralihkan dengan mesin scanning yang dulu tertinggal pas kabur dari kejaran supir taksi guys. Saat itu alat scanningnya sedang dibawa oleh pria tua yang emang agak-agak sedikit gak waras lah ya. Sadar kalau dia diikutin, akhirnya pria tua itu bergegas untuk menghindari Chris. Pas nyebrang, Chris gak sadar kalau ada mobil melintas. Akhirnya, dia pun tertabrak sampai kaca mobil itu rusak. Seperti udah kebal dengan rasa sakit, Chris tidak begitu memperdulikan rasa sakit akibat benturan itu guys. Dia justru sibuk mencari satu sepatunya yang copot. Tapi karena dia tidak menemukan sepatunya, akhirnya dia pun kembali ke kantor dengan memakai satu sepatu saja. Saat Chris menjemput anaknya di sekolah, anaknya kaget melihat kondisi sang ayah. "Ayah, kamu tertabrak mobil. Lain kali jangan lakukan hal itu, kau bisa terluka." Aduh, kok tiba-tiba sedih banget ya. Keesokan paginya, Chris berangkat lebih pagi ke kantor. Soalnya 19 kandidat bisa menghabiskan waktu kerja 9 jam per hari. Sedangkan Chris hanya 6 jam aja. Karena di jam 4 sore dia kan harus menjemput anaknya di sekolah. Itu juga butuh waktu kan? Tapi keterbatasannya itu tidak membuat semangat Chris turun. Di samping waktu kerjanya yang terbatas, Chris malah tetap aja sering mendapatkan perintah di luar kerjaannya. Disuruh ambil makanan lah, suruh parkirin mobil lah, suruh inilah, itulah. Tapi Chris tetap menjalankan semuanya dengan penuh tanggung jawab. Meski merasa waktu kerjanya kurang untuk memenuhi target,
dan dia merasa tertinggal jauh dengan lawannya. Chris tetap aja berjuang setiap hari. Dan tiba-tiba setelah 2 bulan magang, akhirnya dia berhasil membuat janji dengan CEO yang bernama Walter. Sialnya, CEO itu memintanya untuk datang saat itu juga. Chris pun bergegas untuk menemui CEO tersebut sekarang juga. Dia mendapatkan 20 menit untuk sampai ke kantornya Walter. Di tengah keriuhan ini, tiba-tiba lagi-lagi manajernya meminta Chris untuk memindahkan mobilnya di parkiran di jalan utama. Dia benar-benar berpacu melawan kemacetan. Pokoknya dia harus bisa sampai tepat waktu bertemu dengan CEO itu. Sampai di sana, Mr. Walter udah gak ada di sana. Di momen ini, Chris sedang menjelaskan kepada sang anak tentang tagihan-tagihan yang harus dibayar. Akhirnya, dia menjual mobilnya untuk membayar denda tilang dan juga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk menghibur anaknya, Chris berjanji akan mengajaknya menonton sepak bola. Nah, sebelum menonton sepak bola, Chris mengajak anaknya untuk menemui rekannya terlebih dahulu. Mereka memasuki area perumahan yang sangat mewah. Ternyata dia mengajak ke rumahnya Mr. Walter, CEO yang gak jadi ketemu waktu itu. Chris bersikap bukan seperti layaknya seorang sales, tapi dia bersikap layaknya seorang sahabat. Dia meminta maaf atas waktu yang terbuang tempo hari. Singkat cerita, Chris pun undur diri dan mengatakan kalau dia harus pergi bersama anaknya untuk menyaksikan pertandingan sepak bola. Mendengar itu, Mr. Walter kaget karena dia juga akan menyaksikan pertandingan. Disinilah terjadinya bonding antara keduanya. Mr. Walter mengajak Chris dan juga anaknya untuk berangkat bersama. Tak hanya itu, dia juga mendapatkan akses untuk menonton di kelas VIP. Yuhu! Chris memang ahli dalam membaur. Meski dia sebenarnya tidak berniat untuk menonton sepak bola, ya karena tahu kalau sebenarnya Mr. Walter mau nonton sepak bola ya kan. Jadi kepikiran strategi itulah. Padahal niatnya ya tetap mau nawarin kerjasama. Tapi sayangnya tawarannya ditolak. Meski begitu, Chris tetap bisa mengambil kesempatan lain. Rekan-rekan Mr. Walter kan miliarder juga. Jadi dia pun akhirnya nawarin juga nih ke rekan-rekan lainnya. 4 bulan sudah Chris menjalankan pelatihan. Mesin scanningnya juga udah laku terjual semuanya. Kehidupan mereka berjalan lancar sejauh ini. Hingga sebuah momen ketika dia mendapatkan sebuah surat yang membuatnya kembali berantakan. Petugas pajak memberitahukan kalau Chris sudah menunggak pajak cukup lama. Jadi uang yang ada di rekeningnya otomatis dipotong untuk membayar denda pajak. Chris menelpon petugas pajak dan meminta agar tidak diambil semuanya. Tapi ya udah keburu dipotong, gimana dong? Ya gimana ya, karena hanya itu uang yang tersisa. Tapi bagaimanapun hidup memang terus berjalan kan? Kontrakan harus tetap dibayar, butuh makan. Saking benar-benar bangkrutnya, dia rela menagih hutang ke teman lamanya meski hanya $14. Chris benar-benar frustasi. Hidup kok kayak gak seneng ya lihat dia bahagia walau sebentar aja. Kalian pernah ngalamin juga gak kayak gini? Komen di bawah ya guys. Kira-kira apa yang kalian lakukan sampai akhirnya memutuskan untuk jalan lagi? Di taman bermain, gak sengaja Chris melihat pria tua yang mencuri mesin scanningnya. Di waktu yang tepat, pria itu kan gak sadar dengan kedatangannya Chris. Dan yaps, akhirnya Chris mendapatkan mesinnya kembali. Kini, satu mesin itu adalah satu-satunya harapan Chris untuk bisa menyambung hidup. Untungnya ada satu dokter yang bersedia untuk membayar alat itu sekarang juga.
Tapi sialnya, alat itu udah gak berfungsi sama sekali guys. Aduh, ya mungkin sering dibentur-bentur sama pria tua itu ya. Karena dia ngira kalau itu mesin waktu dan gak tahu tombolnya, makanya rusak karena asal pencet. Sesampainya di kontrakan, Chris kaget melihat semua barangnya berada di luar. Pas mau buka pintu, ternyata kuncinya juga udah diganti. Dia benar-benar udah gak punya tempat tinggal lagi sekarang. Meski di situasi yang buntu, Chris tidak pernah melupakan tanggung jawabnya kepada anaknya. Untuk menghibur anaknya, Chris berpura-pura kalau mesin scanning itu adalah mesin waktu yang bisa membawa mereka pada zaman purba. Anaknya seketika menoleh kepadanya. Ayahnya benar-benar berakting sangat sempurna. Dia meminta anaknya untuk menutup matanya sesaat, dan saat menekan tombol mesin scanning itu, dia meminta anaknya untuk membuka matanya dan berpura-pura kalau ada banyak dinosaurus di sekeliling mereka. Akhirnya Chris mengajak anaknya berlari mencari gua untuk perlindungan. Chris membawanya masuk ke toilet stasiun dan menahan pintunya agar tidak ada satupun orang yang masuk. Seketika itu, Christopher tertidur di dekapan sang ayah. Dan ini pertama kalinya dia meneteskan air mata. Keesokan harinya, Chris membawa putranya untuk pergi ke kontrakan yang gratis yang disediakan oleh pemerintah. Tapi sayangnya, kontrakan itu hanya dikhususkan untuk wanita dan juga anak-anak. Christopher bisa aja tinggal di situ, tapi tidak dengan ayahnya. Lalu, Chris pun diarahkan seseorang untuk pergi ke sebuah gedung yang bernama Glade Memorial. Gedung akan dibuka pada jam 5 sore dan mereka harus mengantri untuk mendapatkan tempat. Itu merupakan gedung yang disediakan buat para homeless. Sistemnya, orang yang mau dapat kamar tidur, mereka harus antri di jam 5 sore setiap hari. Jadi kamarnya berlaku untuk 1 malam aja lah. Jadi kalau misalkan besok mau tidur di situ, ya harus ngantri lagi biar dapat kamar. Sesampainya di sana, ya ampun, antriannya udah panjang banget guys. Chris harus tetap ngantri kan. Tapi dia kena curang orang guys. Dia kena salib orang yang gak mau ngantri. Akhirnya suasana pun jadi gaduh hingga membuat Chris terancam diusir. Tapi ada seorang yang menyaksikan kejadian sebenarnya dan bersaksi kalau Chris memang dicurangi. Makanya dia gak jadi diusir deh. Setelah lama mengantri, akhirnya Chris berhasil mendapatkan tempat tinggal. Meskipun dalam kondisi yang sangat terpuruk, Chris tetap bisa menjaga dan juga mengurus anaknya dengan hati yang damai dan penuh cinta. Lampu yang tiba-tiba dimatikan operator, dia jadikan kesempatan juga agar anaknya bisa langsung tertidur. Namun karena listrik mati, Chris juga nggak bisa benerin mesin scanningnya kan. Oleh karena itu, Chris akhirnya memanfaatkan waktunya untuk belajar tentang saham. Di pagi harinya, dengan energi positif, ternyata hari ini adalah jadwal pertemuannya dengan seorang klien. Semua pekerjaannya harus selesai lebih awal. Karena jam 5 sore, dia kan harus ngantri lagi untuk dapatkan kamar. Karena jarak kantor dengan gedung penginapan gratis cukup jauh, makanya harus naik kendaraan umum kan. Dia malah kena masalah di sana, yang bikin Chris sedikit sensitif dan juga marah. Pertama kalinya Christopher melihat ayahnya marah, dia kaget dan langsung nangis. Ya gak kebayang sih gimana rasanya jadi Chris ya. Capek kerja seharian dan harus ngebut lagi biar dapat jatah kamar buat bisa tidur nanti malam. Chris mengajak anaknya ke tempat ibadah dan mencurahkan segala gundahannya di sana. Ya, gimana pun tempat satu-satunya untuk berpulang adalah Tuhan. Dia meluapkan segalanya di sana. Ini adalah hari terakhir pelatihannya. Besok adalah ujian penentu. Dan keesokan harinya,
Lembar ujian pun disebar. Chris menjawab dengan hati-hati dan cermat. Tanpa waktu lama, Chris pun berhasil menjawab semua soalnya. Tapi ternyata Chris bukan orang pertama yang selesai jawab duluan, guys. Ada satu kandidat yang dengan sombong mengatakan kalau dia tidak merasa kesulitan dalam menjawab soal-soal tes tadi. Tapi seketika kesombongan pria itu runtuh saat Chris bertanya tentang soal esai. Pria itu kaget kalau ternyata dia belum jawab soal esainya. Yalah. Pas keluar kantor, dia nggak sengaja ketemu rekan Mr. Wastel yang ia temui di pertandingan sepak bola waktu itu. Pria itu menghampiri Chris dan mengatakan kalau selama ini dia menunggu telepon dari Chris. Dan saat pria itu masuk taksi, sopir taksi tiba-tiba datang ke Chris dan menyampaikan pesan dari pria tadi. Dia meminta bantuan untuk membayarkan taksinya sebesar $5 karena dompetnya tertinggal di kantor. Aduh, gimana sih ini? Chris memberikan uangnya dan lalu pergi. Soalnya dia harus antri lagi kan biar dapat kamar. Sayangnya pas ngantri ternyata kamarnya udah penuh. Akhirnya terpaksa deh Chris memesan tiket kereta dan berencana untuk istirahat di dalam kereta bersama anaknya. Esok hari dia pergi untuk mendonorkan darahnya. Uang dari donor darah setidaknya bisa dipakai untuk makan dan beli spare part mesin scanningnya. Bejonya lagi, malam ini mereka berdua dapat ruang buat tidur. Dan tiba-tiba Christopher menanyakan tentang keberadaan ibunya. Chris mengatakan kalau ibunya pergi atas kemauannya sendiri. Namun saat itu Christopher berkata kepada ayahnya, "Kamu adalah ayah yang baik." Begitu anaknya tertidur, Chris mencoba untuk memperbaiki mesin scanningnya yang rusak itu. Dia berhasil membetulkannya malam itu juga. Dan keesokan harinya, dia bergegas menemui dokter yang berniat membeli alatnya. Dan alhamdulillah, mesin itu pun terjual. Dengan uang ini, Chris dan anaknya bisa beristirahat lebih tenang di kamar hotel tanpa harus antri kamar lagi. Meski di hotel ada kasur empuk dan mewah, Christopher tetap memilih untuk tidur di pangkuan sang ayah. The next day, after work, we just went to the beach. Just Christopher and me. Far away from buses and noise and my constant disappointment in my 10-gallon head. Keesokan harinya, Mr. Twistle memberikan selamat dan merasa bangga kepada Chris. Karena selama dia magang, dia udah berhasil mendapatkan 31 klien. Tapi Chris hanya menanggapinya biasa saja. Karena dia juga belum tahu apakah ia benar-benar berhasil keterima jadi pekerja di perusahaan saham atau belum gitu kan. Lalu beberapa saat kemudian, Chris akhirnya diminta untuk menghadap para petinggi perusahaan yang waktu itu mewawancarainya. Di ruangan itu, mereka berkata, "Selamat, besok pakailah baju seperti ini lagi. Jangan gunakan pakaian saat pertama kali kita bertemu ya, karena besok adalah hari pertama kamu mulai bekerja di perusahaan ini." Chris sangat terharu mendengar ucapan itu, guys. Di tengah keramaian, Chris meluapkan segala kebahagiaan dan juga keharuannya. Dia berlari menuju tempat penitipan anak dan memeluk erat sang anak. Bagian kecil ini dia namakan dengan happiness. Setelah berkarir selama beberapa tahun, dia mendirikan perusahaannya sendiri. Dia juga selalu berpartisipasi dalam kegiatan amal. Dia membangun tempat tinggal untuk orang-orang yang berpenghasilan rendah. Gak cuma itu, Chris juga adain pelatihan kerja bagi mereka yang tidak memiliki tempat tinggal. Dia juga menjadi konseling dan menjadi tempat mengadu bagi mereka. Karena
Chris mengetahui secara pasti apa yang mereka alami dan juga rasakan. Jadi guys, apapun yang kamu lakuin dan kamu perjuangkan saat ini, semoga film ini bisa bikin kamu ngerasa makin kuat ya. Oke, sekian dulu cerita kita malam ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini ya guys. Kira-kira besok cerita apa lagi ya? Komen di bawah juga ya. Ambil baiknya dan buang segala buruk dari cerita malam ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.